Amsal 14 ayat 1-17. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi siapa yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang yang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasilnya. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuannya tidak kudapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang yang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tidak berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dengan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsu dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dengan pertolongan Tuhan, kakak percaya keadaan kalian dalam keadaan sangat baik dan juga dalam keadaan sehat dan kuat. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami suatu masalah atau kejadian yang membuat kalian menjadi sangat ketakutan, lalu kemudian kalian menjadi stres, kalian menjadi tidak berdaya karena ada himpitan-himpitan di dalam hidup kalian yang tidak terselesaikan? Adik-adik, itu menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Barangkali ada masalah di dalam keluargamu, ataukah masalah antara kedua orang tuamu yang berakibat kalian menjadi sangat ketakutan dan trauma, ataukah kalian memiliki masalah dengan orang lain yang tidak kalian ceritakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Adik-adik, ini yang menyebabkan seringkali orang menjadi sangat terpukul dan kemudian menjadi sedih dan menjadi sangat depresi. Arti kata daripada ketakutan, kalau menurut KBBI, itu artinya ada satu perasaan yang orang merasa gentar, orang merasa ngeri untuk menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bencana ke depannya. Walaupun sebenarnya bisa saja hal itu tidak terjadi, tetapi karena ketakutan-ketakutan yang berlebihan membuat orang menjadi sangat-sangat sedih dan sangat takut untuk menghadapi hidup ini. Adik-adik, di dalam firman Tuhan mengatakan ada satu cerita, suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan menggoncangkan kehidupan dari Tuhan Yesus, adalah ketika ia akan ditangkap oleh prajurit Romawi yang berujung pada kematiannya di kayu salib. Ia disalib di atas bukit Golgota. Adik-adik, peristiwa ini dimulai ketika ia bertemu dan ia makan bersama-sama dengan 12 muridnya, atau yang dikenal dengan perjamuan terakhir. Adik-adik bisa baca di dalam Lukas 22 ayat 15. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Yesus mengatakan ketika ia akan menghadapi satu peristiwa yang ngeri di depannya, yaitu peristiwa penderitaan, peristiwa yang akan membuat dia disakiti, peristiwa yang akan membuat dia dipermalukan, karena dia harus menanggungnya cintanya kepada semua
manusia. Adik-adik, satu pernyataan dari Yesus bahwa ia akan benar-benar menghadapinya. Dan ia memerlukan kekuatan, ia memerlukan pertolongan. Siapakah yang akan menolong dia? Dan kemudian yang ia lakukan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ia tidak memilih mencari orang ke kanan kiri. Ia tidak mencari orang-orang yang banyak untuk bisa mendukung dia melawan semua yang akan dihadapinya. Tetapi ia memilih 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan apa yang ia lakukan? Ia tidak bercerita seperti banyak orang yang mengeluarkan isi hati mereka. Ia tidak konseling dengan siapapun, tetapi ia datang, ia berdoa, ia berseru kepada Bapa, dan ditemani oleh 3 muridnya yang kelihatannya, yang dipikirnya akan mendukung dia di dalam doa. Tetapi kedapatanlah mereka tidur. Adik-adik, ia berkata kepada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Ini adik-adik bisa baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 41. Dan yang dilakukan oleh Yesus adalah ia menjauhkan dirinya, ia pergi jauh seperlempar batu jaraknya, dan ia berlutut serta berdoa. Yesus berdoa kepada Bapanya. Ia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Apakah engkau juga melakukannya? Yesus melakukannya. Ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Adik-adik, ketakutan sebagai seorang manusia, dan ia harus masuk dalam penderitaan yang berujung pada kematian. Adik-adik, berujung pada kematiannya di kayu salib. Ia mengalami masa-masa yang pahit. Adik-adik, dia dipermalukan. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membelanya. Di manakah orang-orang yang disembuhkannya? Di manakah orang-orang yang mengalami pertolongannya ketika ia melayani mereka, ketika ia memberikan dirinya kepada mereka? Apakah mereka datang berbondong-bondong ketika sama seperti ketika ia memberi makan 5.000 orang? Di manakah 5.000 orang itu? Di manakah orang-orang yang ketika mereka memerlukan pertolongan, ia mengelurkan tangan kasihnya? Adik-adik, Yesus mengalami penindasan. Ia dihakimi oleh orang-orang itu. Barangkali orang-orang yang ditolongnya ada di antara orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menghakiminya. Adik-adik, dan firman Tuhan mengatakan ia mengalami semua penderitaan dengan sadis. Ia dipukul, ditindas dengan kejam, diperlakukan dengan tidak berperi kemanusiaan. Ia disakiti dan mereka membunuhnya. Bacalah di dalam Matius pasal 26 sampai 27. Doanya di Taman Getsemani adalah doa yang penuh dengan gejolak jiwa. Ada satu hal yang ia harus selesaikan, antara ia harus menerima penderitaan ini ataukah tidak. Ia berkata kepada 3 muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ia mengharapkan murid-muridnya juga mendukungnya di dalam doa. Adik-adik baca dalam Matius 26 ayat 38. Tapi di sana ketika Yesus sendirian, ia bergumul dengan dirinya sendiri karena ketakutan, kengerian akan apa yang akan dihadapinya. Di dalam Lukas 22 ayat 44. Apakah ia sanggup menjalani semuanya ataukah sebaliknya?
ia mengubah pola doanya dengan merendahkan diri dan rendah hati. Ia berserah menyerah penuh kepada Bapa dan dengan mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Artinya Yesus secara penuh, secara sadar, dengan kekuatannya secara manusia, ia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Artinya biarkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Biarkan kehendak Bapa, maunya Bapa, bukan kehendak Yesus lagi pada saat itu. Dan adik-adik, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Seorang Yesus yang berserah penuh dan menang di Getsemani. Every year, the Jews held a feast called the Passover. It helped the Jewish people remember that God had saved their ancestors at the time of Moses. Jesus and the 12 apostles needed a place to eat the Passover feast. The Savior sent Peter and John to find a room and see that everything was ready for the feast. They found a room and prepared the feast. Jesus and all the apostles went there. They ate the Passover feast together. Jesus gave his apostles the sacrament for the first time. He took bread in his hands, blessed it, and then broke it into pieces. He told the apostles to eat the bread. Jesus told them to think of his body when they ate the bread. He asked them to remember that he would die for them. Jesus poured wine into a cup. He blessed the wine and told the apostles to drink it. Jesus told them to think of his blood when they drank the wine. He asked them to remember that he would bleed and suffer for the sins of all people. Jesus also told the apostles that wicked men would soon kill him. 11 of the apostles were very sad. They loved the Savior and did not want him to die. Jesus knew that one of the apostles would help the wicked men. His name was Judas Iscariot. After they finished eating, Jesus told his apostles that they should love one another as he had loved them. If they did this, people would know they were his disciples. He said that if the apostles loved him, they would keep his commandments. He promised them the gift of the Holy Ghost. The Holy Ghost would teach them all they needed to know. The Holy Ghost would help the apostles remember the things Jesus had taught them. Jesus said that he was like a vine. His disciples are like branches of the vine. Only a branch that is firmly attached to the vine can produce good fruit. Jesus promised his apostles that if they lived the gospel, their fruit, their works, would be good. If they did not follow him, they would be like branches cut off from a plant and produce nothing. Jesus Christ prayed that his apostles would be united. He wanted them to teach people to believe in him and to know that Heavenly Father loves them. Then Jesus and the apostles sang a hymn and left the room. Jesus and the apostles went to the Garden of Gethsemane. Judas did not go with them. He went to tell the Jewish leaders where Jesus was. The Savior asked Peter, James, and John to go with him into the garden. He asked them to wait while he went to pray. Jesus knew he needed to suffer for the sins of all people. He did not want to suffer, but he chose to obey Heavenly Father. Peter, James, and John fell asleep while Jesus prayed. Jesus came and found them sleeping. He asked them to stay awake. He went to pray again. Peter, James, and John wanted to stay awake, but they were very tired. They fell asleep again. Jesus again found them sleeping. He went and prayed a third time. As Jesus prayed, he began to tremble because of the pain. An angel came to strengthen him. He suffered so much that he sweat drops of blood.
He was suffering for all of our sins so that we can be forgiven if we repent. Jesus woke Peter, James, and John. He told them that he would be betrayed and killed. Jesus said that wicked people were coming to take him away. The leaders of the Jews sent men with swords and sticks to the Garden of Gethsemane. Judas Iscariot was with them. The chief priests had paid Judas to show the men where Jesus was. Judas showed the men who Jesus was by kissing him. The men led Jesus away. They mocked and hit him. Then they took Jesus to the high priest Caiaphas. The Jewish leaders asked Jesus questions. They said that he had broken the law by saying that he was the Son of God. Jesus told them that he was the Son of God. They said Jesus was guilty and should die. The Jewish leaders did not have the authority to kill Jesus. They took him to Pontius Pilate, who could sentence Jesus to die. The Jewish leaders told Pilate that Jesus had taught the people to disobey the Roman law. Pilate did not think Jesus had done anything wrong. Pilate wanted to let Jesus go. The crowd wanted Jesus to be crucified. Pilate still wanted to let Jesus go, but the priests and the people kept shouting that they wanted Jesus to be crucified. Pilate washed his hands. He said that he was not responsible for Jesus' death. The people said that they would be responsible for his death. Pilate told his soldiers to crucify Jesus. Adik-adik, kecemasan dan ketakutan yang begitu kuat dalam dirinya menyebabkan pembuluh darah kecil yang mensuplai ke kelenjar keringat menjadi sempit, ya, dan dia mengecil sehingga ketika pembuluh darah melebar akan terjadi pendarahan atau hematridosis atau keringat darah. Dan Tuhan Yesus mengalaminya. Peluhnya atau keringatnya menjadi titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Adik-adik, ini luar biasa. Satu pergumulan atau sesuatu dalam jiwanya menyebabkan keringatnya berubah menjadi darah. Ia mendatangi muridnya, ia membangunkan mereka yang tidur, dan ia berkata kepada mereka untuk berjaga-jaga, jangan tidur, ayo berdoa, jangan lengah. Namun karena keletihan mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan mereka tertidur pulas kembali, tidak mengerti bahwa sesuatu yang besar, peristiwa yang mengerikan sedang akan terjadi. Yesus tahu akan hal itu, karena itu ia berjaga, ia berdoa dengan doa yang sama, meminta agar Allah mengambil alih hidupnya sepenuhnya. Adik-adik, peristiwa ini luar biasa. Ketika masalah datang dalam hidup kita, menyebabkan kita menjadi sangat ketakutan, stres dan tidak berdaya, terkadang ingin bunuh diri, ingin meninggalkan semuanya, tidak sanggup untuk mengatasinya apapun yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 6, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Mazmur 50 ayat 15 juga mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di dalam Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Adik-adik, teladan Tuhan Yesus membuktikan di Getsemani ia menang karena doanya yang berserah penuh, doanya yang totalistik, sepenuhnya menyerahkan hidup matinya ke dalam tangan
Allah Bapa di surga. Ia memohon pertolongan, menyerahkan semuanya tanpa ragu. Walaupun sangat menderita dan sakit pada saat itu, namun akhirnya ia sanggup untuk menjalaninya sampai mati di kayu salib. Itu bukan akhir dari segalanya, tapi firman Tuhan mengatakan pada hari yang ketiga ia bangkit, kubur kosong membuktikan ia hidup. Ia ditinggikan oleh Allah, Raja di atas segala raja, dan ia akan datang kali yang kedua. Adik-adik, mari kita tiru teladan Kristus dalam doa yang penuh dengan penyerahan, doa yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Teladan iman dan penyerahan penuh yang dilakukan olehnya itu menjadi hal yang indah bagi kita. Mari kita contohi dan mari kita berdoa. Apabila engkau memiliki banyak tekanan, apabila engkau ketakutan, apabila saat ini ada masalah-masalah yang tidak bisa diatasi baik dalam hidup pribadimu ataupun dalam keluargamu ataupun dimanapun engkau berada, jangan pernah takut. Berserulah kepada Yesus, berserulah kepadanya, maka ia akan menolong kalian. Tuh, dalam Mazmur 34 ayat 6 tadi juga mengatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Mari kita berdoa memohon pertolongannya. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena teladan Kristus di Getsemani membuktikan ketika Engkau berdoa dengan menyerahkan penuh seutuhnya segala kekhawatiran, ketakutan yang melanda dirimu ya Tuhan Yesus, ketika Engkau akan menghadapi peristiwa penyaliban dan juga kesengsaraan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kalau di antara kami ada masalah-masalah berat yang dihadapi, ada orang-orang yang ingin bunuh diri, ada orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi masalah, ada orang-orang yang terikat ada dengan masalah-masalah hidup, terikat dengan masalah-masalah dosa, terikat dengan banyak hal yang membuat mereka sudah tidak sanggup lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tangan murah Allah akan mengangkat mereka saat ini ketika hati mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan lepaskanlah aku, Tuhan dengarkan doaku. Maka kiranya hati Allah yang penuh dengan kemurahan akan menolong mereka. Kebaikan-Mu ya Tuhan akan menarik Engkau menolong mereka dari semua lembah kekelaman. Tuhan Yesus, kami berdoa sehati sepakat, tolonglah semuanya supaya mereka bebas, mereka kuat, mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, tolong mereka supaya mereka mau percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih karunia-Mu. Bapa, dengarkan doa kami, permohonan kami pada pagi ini, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Efesus 1 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Itu isi ayatnya, jangan lupa dihafalkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, saat ini kita waktunya untuk menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita naikkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.